Menteri Basuki ke investor Singapura, jangan ragu investasi di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dipastikan berjalan sesuai rencana. Ia pun menekankan kepada para investor untuk tidak ragu ikut berinvestasi dalam pembangunan tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan 95 calon investor IKN asal Singapura yang melihat langsung proyek IKN di Penajam Pasir Utara, pada Rabu, 31 Mei 2023, lalu. Para investor sempat melihat kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di zona 1A seperti Titik Nol Nusantara, Sumbu Kebangsaan Barat, dan Hunian Pekerja Konstruksi, HPK. Selanjutnya para investor juga mengunjungi Bendungan Sepaku Semoy. Basuki pun menerangkan, saat ini progres konstruksi IKN tahap I telah mencapai 29,45% dan seluruh kegiatan pengembangan ditargetkan selesai pada 2024. Terlebih, pemerintah Indonesia juga merencanakan untuk melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan tahun 2024 yang akan datang di IKN. Saat ini, 36 paket pekerjaan sedang berjalan konstruksinya dan sisanya 39 paket akan dimulai pada Juli 2023. Jadi, jangan ragu-ragu untuk mulai eksekusi investasi dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan mimpi rakyat Indonesia, kata Basuki Jumat, 2 Juni 2023. Basuki juga memastikan kepada seluruh investor bahwa tantangan-tantangan konstruksi dalam pengembangan kawasan IKN Nusantara dapat terselesaikan. Sejauh ini, lahan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan di IKN Nusantara. Tetapi, karena kami adalah insinyur, tentu kami dapat mengatasinya melalui engineering proses. Segalanya masih dapat dikondisikan. Terlebih kami juga dibantu ahli-ahli dari Jepang dan Korea Selatan, ujarnya. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, saat ini tercatat telah ada 233 Letter of Intent, LOI, yang masuk untuk investasi di IKN Nusantara. Sejauh ini, telah ada 17 negara yang menandatangani LOI dan menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi ke IKN Nusantara. Kementerian PUPR percepat pembangunan rumah jabatan menteri di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal Perumahan mempercepat pembangunan rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Progres pengerjaan untuk rumah tapak jabatan menteri di IKN sudah mencapai sekitar 10% lebih tinggi dibanding perencanaan target yaitu 8%, ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Iwan mengatakan, setidaknya sekitar 36 unit rumah tapak jabatan menteri akan dibangun Kementerian PUPR di lokasi Persil 104 dengan luas 10,6 hektar dan 105 dengan luas 9,1 hektar kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Selain pengerjaan fisik pembangunan rumah tapak saat ini juga sudah dilakukan persemaian tumbuhan-tumbuhan yang nantinya akan ditanam di area komplek rumah tapak jabatan menteri seperti anggrek hitam, pohon ketapang, pohon jambu dan lain-lain di area pembibitan, nursery, yang ada sudah disiapkan di KIP IKN. Kementerian PUPR menunjuk penyedia jasa PT Adikarya, Persero, Tbk Kerjasama Operasi, KSO, dengan PT Cirya Jasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut. Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya, Persero, PT Indah Karya, Persero, PT Surya Perkasa Raya KSO. Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain perencanaan perancangan Persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur. Lebih lanjut, Iwan mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain rumah dalam dua tipe yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1000 meter persegi.
Rumah tapak jabatan menteri ini nantinya akan dibangun 2 lantai. Di lantai pertama akan berisi teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga dan juga kamar tidur tamu. Sedangkan di lantai 2 merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan juga kamar tidur anak, kata Iwan. Dia juga menambahkan, pihaknya akan terus mengawal agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan agar sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil pekerjaan berkualitas dengan target selesai pada Juni 2024. Dubes RI sebut perusahaan Cina siap investasi 180 triliun rupiah di IKN. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo mengungkapkan perusahaan energi Cina, State Power Investment Corporation, SPIC, siap berinvestasi hingga 12 miliar AS dolar atau setara 180 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS, di ibu kota negara, IKN, Nusantara. Pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan investasi SPIC ini untuk mengembangkan energi hijau di IKN sesuai dengan konsep yang disusun pemerintah. SPIC misalnya, mereka siap mengalokasikan investasi hingga 12 miliar AS dolar untuk green energy, kata Tommy Kamis 1 Juni. Menurutnya, keseriusan SPIC untuk investasi di IKN ini tercermin dari kesiapan mereka melakukan tindak lanjut setelah menandatangani Letter of Intent, LOI. Saat bertemu dengan Pak Luhut, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di titik nol, pengusaha dari SPIC misalnya menanyakan tindak lanjut dari LOI yang sudah ditandatangani. Mereka menanyakan apa selanjutnya yang harus mereka lakukan, jelasnya. Artinya, kata dia, saat ini tinggal menunggu keputusan pemerintah untuk melanjutkan kerjasama dengan perusahaan listrik Cina tersebut. Saat ini otorita IKN dinilai sedang memilah mana saja perusahaan yang bakal diproses terlebih dahulu. Selain SPIC, Tommy membeberkan banyak perusahaan yang antre untuk masuk berinvestasi ke IKN. Tommy menuturkan ada juga PT China Certification Inspection, CIC, yang berpusat di Singapura. Sekarang semua bolanya ada di otorita IKN. Mana dari LOI dan perusahaan yang sudah berminat yang akan diajak bicara lebih lanjut? Proyeknya apa, tempatnya di mana, berapa nilai proyeknya, apa insentif yang akan mereka terima? Pengusaha sekarang menunggu jawaban dari otorita IKN, katanya.